Assalamualaikum. Mana teman-teman yang lain, Desi? Kalau Lis, Pak, dia bilang jaringan di sana jelek, Pak. Soalnya mati lampu kasihan di tempatnya. Jadi kalau mati lampu itu jaringannya jelek. Oke. Ada gangguan teknis ya. Iya, Dimaklumi, Pak. Pak. Karena juga saya lihat dari info DSG itu wilayah Pemadam. Mungkin berpengaruh juga musim penghujan ya. Saya nggak tahu, mungkin punya pengaruh. La Nina. Wih, gimana ini Afni? Kayak seperti sekolah itu. Tadi ada Adri tadi, cuma keluar dia. Jaringan kayaknya. Sambil nunggu ya kita dengar lagu Toli-Toli. Sambil nunggu yang lain ya, saya putar saja lagu Toli-Toli supaya tidak jenuh.
Ini baru 6 orang mahasiswa ini. Sekitar 1 atau 2 menit ya, kita tunggu lagi ya. Ini baru berapa? 4. Jaringan mungkin. Siapa yang keluar? Kuliahnya ini tidak lama karena saya hanya kasih sedikit pengantar ya. Perkuliahan untuk minggu depan ya, minggu depan itu baru belajar sesungguhnya. Sekarang hanya pengantar saja. Mungkin memakan waktu sekitar 15 menit ya. Jadi kalau misalnya tidak hadir ya, kan ada video rekaman, jadi bisa dilihat di situ. Apa-apa saja tugasnya begitu.
Jadi nanti tugasnya adalah tugas individu, bukan lagi kelompok. Tugas individu buat makalah dan juga presentasi. Hasriyadi sama Sulham, siapa lagi satu ya? Adri Rusdi, tadi ada Adri Rusdi ya, tapi dia keluar, mungkin jaringannya kayaknya bermasalah. Nah, ini. Oke. Kita mulai saja perkuliahan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi mahasiswa sekalian. Dengar suara saya? Halo? Iya, Ya, Pak. Hari ini kita bertemu lagi, alhamdulillah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesehatan dan kekuatan sehingga kita bisa kembali kuliah tatap muka ya secara daring melalui akun Zoom meeting. Mahasiswa sekalian, terlihat videonya kah? Ya, video apa? PPT-nya terlihat? Iya, kelihatan, Pak. Iya, terlihat, Pak. Oke. Hari ini adalah pertemuan ke-9 mata kuliah kajian sosial ekonomi masyarakat.
Saya langsung fokus saja ya pada tugas yang nantinya akan kalian kerjakan ya minggu depan. Sebelum saya memberikan tugas, saya sedikit memberikan pengantar ya, bahwa perkuliahan ini adalah mata kuliah yang ciri khasnya STIP Mujahidin Toli-Toli ya. Mata kuliah ini tidak ada di kampus-kampus lain. Jadi hanya ada di agribisnis STIP Mujahidin. Nah, ini yang kemudian menjadi ciri khas mahasiswa agribisnis STIP Toli-Toli. Jadi setiap kampus itu biasa punya warna sendiri yang menandakan bahwa kampus tersebut memiliki keunggulan dibanding kampus-kampus yang lain begitu. Nah, sama misalnya begini, analoginya, kalau misalnya tiap manusia itu unik, tapi dia punya kelebihan tertentu yang tidak dimiliki oleh orang lain. Contoh misalnya, ini saya kasih contoh mungkin sebagai ilustrasi saja ya, bahwa misalnya Adri Rusdi itu ganteng, Adri Rusdi itu berbakat dibanding yang lain. Ya, itulah kelebihannya Adri Rusdi sehingga dia dipuja-puja wanita dan banyak yang senang begitu. Nah, kurang lebih seperti itu. Ada kalau seperti IPB kan dia punya keunggulan bahwa mahasiswa IPB itu dia itu jago statistik. Ya, kemudian pengetahuannya terhadap teori-teori di bidang ilmu pengetahuan itu juga kuat. Jadi karakternya anak mahasiswa IPB teori kuat dalam hal ilmu pengetahuan dan kemudian data-data dibarengi dengan data-data statistik. Ya, kemudian hampir sama juga dengan STIP. Keunggulannya STIP adalah pada mata kuliah ini. Sehingga kemudian biasanya mahasiswa STIP itu ketika dia sudah semester akhir dalam penyusunan skripsi, dia sudah tidak bingung lagi karena dia sudah punya panduan sebelum menempuh pendidikan terakhir perkuliahan ya mata kuliah ini. Jadi selesai mata kuliah ini bisa saja skripsinya itu diambil berdasarkan dari materi dari tugas-tugas yang kalian kerjakan ini. Nah, saya kira itu ya sebagai pengantar. Tugasnya pertama, satu, melakukan observasi di masyarakat tentang masalah sosial ekonomi masyarakat terkini. Sekarang ini kan lagi kita kan mengalami yang namanya pandemi global ya, yaitu COVID-19. Itu satu situasi terkini ya, masalah sosial yang juga berpengaruh terhadap ekonomi masyarakat begitu. Kemudian yang kedua terkait perubahan iklim. Ya, ini kondisi klimatologi. Hal ini adalah gejala El Nino, La Nina, peningkatan curah hujan yang tinggi ya. Prediksinya itu dari BMKG Februari itu peningkatan curah hujan yang sangat tinggi. Jadi dengan peningkatan curah hujan yang sangat tinggi maka berdampak pada pertanian ya di seluruh Indonesia. Dalam hal ini petani mengalami kerugian dalam hal ini gagal panen. Kemudian peningkatan jumlah OPT
organisme pengganggu tanaman. Nah, itu juga hal-hal yang kemudian berdampak negatif pada masyarakat. Nah, ini contoh ya. Jadi kalian cari di masyarakat fakta masalah apa saja di masyarakat yang berpengaruh terhadap ekonomi masyarakat begitu, yang berkaitan dengan pertanian dan kemudian berpengaruh terhadap ekonomi masyarakat itu sendiri. Nah, itu salah satu contoh ya. Kemudian buat judulnya, kalau misalnya makalahnya sudah dibuat ya nggak apa-apa, dibuat saja dulu judulnya. Kemudian minggu depan dipresentasikan ya, kenapa memilih judul itu, apa saja urgensinya memilih judul, kemudian hal-hal apa saja yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan di masyarakat terkait judul yang kalian tawarkan begitu. Jadi minggu depan kita presentasi tentang kenapa memilih judul itu dulu. Nah, terkait makalah, presentasi makalah bisa nanti minggu depan. Jadi jelas ya, membuat makalah, ini yang kedua, membuat makalah berangkat dari masalah sosial, ekonomi, masyarakat terkini. Jadi misalnya, Desi dia membuat judul tentang pengaruh apa ya? Contoh tadi pengaruh El Nino, La Nina terhadap ekonomi masyarakat begitu, terhadap petani yang berdampak pada ekonomi masyarakat. Jadi hanya mempresentasikan itu dulu, kenapa memilih judul itu, masalah-masalah apa saja yang ada di masyarakat terkait judul yang disajikan begitu. Jadi hanya sekedar presentasi itu saja. Semua presentasi mulai dari Desi, Nur Afni, Valen dan lain sebagainya. Ada berapa kalian ini? Semua. Minis ini ya, siapa? Si Rauf. Minis Rauf. Jadi ada kayaknya 13 orang deh kalian. Jadi semua presentasi nanti terkait pemilihan judul. Kemudian makalahnya dibuat dan dipresentasikan nanti minggu depannya. Jadi kurang lebih presentasi makalah itu minggu ketiga ya. Minggu ketiga kita bertemu tatap muka pada perkuliahan via Zoom meeting, dan presentasinya itu masing-masing 2 orang begitu. Karena pertemuan terakhir ya, masing-masing 2 orang. Oke, sudah jelas? Atau ada lagi yang ditanyakan? Pak. Iya. Halo, Pak. Iya. Iya, berapa? Ya, silakan. Ada yang ditanyakan?
Sudah jelas terkait tugasnya? Desi, Valen, siapa? Adri, siapa lagi? Nirwana, Fitra, dan Nur Afni? Atau ada yang ditanyakan terkait? Saya kira sudah jelas ya, dan mudah dipahami ya. Jadi terkait referensinya saya kira banyak itu, bisa di internet begitu, ada Mbak Google kok. Tetapi referensi dasarnya banyak kok buku di perpustakaan itu. Perpustakaan Steve saya kira sangat menunjang ya buku-bukunya. Halo Pak. Yeah. Pak, maaf keluar-keluar terus dari saya tadi Pak. Jadi ini tugasnya nih. Kita ambil di mana? Kita turun langsung ke petani itu bagaimana? Nah, terserah, bisa turun ke petani, bisa browsing di internet. Kan observasi kan macam-macam, jalan-jalan, ketemu kelompok tani, lihat apa permasalahan, lihat di internet, atau nonton YouTube apa permasalahan sekarang, atau lihat di berita. Itu kan sumber-sumber informasi juga itu. Namanya apa namanya? Data sekunder namanya. Itu diperoleh dari internet, dari buku-buku. Kemudian data primer, ya kamu ketemu langsung sama petani, sama masyarakat, apa kendalanya mereka. Kalau bahasanya apa ya? Bahasa yang sering orang gunakan apa? Belusukan begitu. Bisa mau jalan-jalan ke pasar barangkali, lihat permasalahannya. Ya kemudian dibuatlah temanya. Oh ini permasalahannya sih. Kemudian kalian buat tema, buat judul, uraikan di situ, mungkin buat kayak semacam apa ya, resume lah, menjelaskan kenapa masalah itu muncul di masyarakat, kemudian apa-apa saja yang perlu dilakukan begitu, kenapa memilih judul itu. Jadi nanti dipresentasikan dari masing-masing kalian. Jadi simpel saja, enggak perlu terlalu ribet lah. Kalau bisa dibuat dalam bentuk apa? Resumenya atau apa ya, narasi singkatnya dibuat dalam PowerPoint saja. Nggak perlu pakai format baku, biasa saja standar dibuat itu. Kemudian jelaskan ya. Terkait buat dalam bentuk makalah, kalau bisa dilakukan sesegera mungkin juga enggak apa-apa. Yang jelas presentasinya nanti pertemuan ketiga dengan saya ya, tatap muka virtual. Jadi tanggal berapa itu? Saya cek dulu ya di kalender. Jadi ini kan tanggal 18. 18 12. Berarti 2 Desember. 2 Desember sudah mulai presentasi. Jadi mulai tanggal 2 Desember itu presentasinya masing-masing 2 orang begitu. Kalau bisa 3 orang ya 3 orang presentasinya. Saya tanggal 2 Desember nanti Desi misalnya sama Adri yang presentasi terkait itu masalah-masalah itu, masalah-masalah yang ada di masyarakat gitu. Presentasi kemudian dengan melampirkan makalahnya juga begitu. Jadi ini juga bermanfaat buat kalian ya dalam hal nantinya kalau menyusun skripsi begitu, tidak sulit lagi. Karena sudah ada pengetahuan, sudah ada sesuatu yang dikerjakan sebelumnya. Karena juga kalau kalian menyusun skripsi, yang utama dicari itu adalah masalah. Apa masalah dalam di masyarakat? Apakah masalah di masyarakat itu sesuai dengan masalah penelitian begitu? Ya itu kan dicocokkan kembali nanti.
diskusinya lebih intens dengan pembimbing itu. Yang jelas kan tidak semua masalah itu berhubungan dengan masalah penelitian. Itu lebih teknis berurusan dengan pembimbing, tapi itu nanti semester akhir. Nanti kalian setelah KKN itu. Jadi ya begitu. Jadi saya memang targetnya perkuliahan ini seperti itu. Kalian turun ke lapangan, kemudian mempresentasikan apa yang kalian perlu di lapangan begitu, di masyarakat begitu. Kalau bisa nanti dalam presentasinya misalnya ada foto-foto, kalau ada video juga bagus ditampilkan dalam presentasi makalah nantinya. Ya ada video, bisa kan memasukkan itu video di PowerPoint. Tahu kan caranya? Belum, Pak. Nah, kalau tidak tahu, ada tutorialnya itu di YouTube itu. Gampang sekali. Ada pas kita buka PowerPoint, ada itu kayak semacam penunjuk untuk memasukkan foto atau video. Di kolom kedua, pertama kan itu kayak semacam untuk menulis judul itu. Kecil dia kolom pertama itu. Kemudian di bawahnya kolom yang agak lebih besar. Nah, di situ ada kayak semacam petunjuk untuk memasukkan foto atau juga memasukkan video. Jadi video yang kalian dapat di lapangan ya dimasukkan saja di situ. Nah, kemudian kalau misalnya presentasi bisa kalian tampilkan video. Jadi foto dan video itu hanya itu bukti salah satu juga bukti kalian bahwa kalian turun ke lapangan. Kemudian membuat presentasi kalian lebih menarik begitu. Oke, Fahri, ini ada Fahri. Kemudian satu lagi, siapa belum hadir ya? Sahbi, bagaimana Sahbi itu? Dia sudah berapa kali belum hadir pertemuan perkuliahan? Kalau Liz kan ada problem dia ya. Ya, saya kira problem yang dibenarkan ya. Mati lampu di mana? Di Lalos ya. Nah, jadi susah terhubung dengan Zoom ya. Susah online-nya begitu. Kalaupun bisa jaringan tidak bagus. Saya kira itu bisa dipertanggungjawabkan dia punya alasan, dan saya kira dosen sangat mengerti dengan itu. Tapi kalau yang lain kan saya tidak tahu kabarnya seperti apa. Desi barangkali bisa memberikan keterangan terkait teman-teman yang tidak hadir itu. Sahabi. Kalau dari saya Pak belum ada konfirmasi dari mereka, tapi saya sudah di grup itu tidak ada konfirmasi apa-apa, hanya list tadi yang bilang jaringan di sana jelek karena mati lampu. Jadi dia bilang minta tolong izinkan ke Bapak. Oh, begitu. Oke, yang tidak hadir ya, yang tidak ada konfirmasi berarti tidak hadir begitu. Sebelumnya begini perkuliahan sama Pak Mahdar ada berapa orang yang tidak hadir? Maksudnya saya Sahbi dia sudah berapa kali tidak hadir, Sulham berapa kali tidak hadir, Hasriyadi berapa kali tidak hadir? Perkuliahan. Halo? Desi? Ya, halo Pak. Iya. Teman-teman yang kurang tahu. Iya. Kurang tahu itu Pak, soalnya kan kemarin waktu Pak Mahdar itu bukan saya cuttingnya, jadi saya tidak terlalu perhatikan teman-teman yang nggak hadir itu siapa semua Pak. Nah, siapa ininya? Nur Afni cuttingnya Pak. Oh iya, Nur Afni.
Dengar suara saya? Ya, Pak. Iya. Siapa semua yang tidak hadir dan pada pertemuan, pada perkuliahan sama Pak Mahda? Siapa semua yang tidak hadir dan berapa kali tidak hadir? Cuma itu Rauf, Sahbi juga, Pak. Sahbi berapa kali Sahbi? Kurang tahu juga itu, Pak. Cuma kalau yang saya lihat, Pak, cuma awal-awal juga dia masuk, awal-awal pertemuan, Pak. Oh, berarti hampir sama dengan mata kuliah pengembangan ya, pengembangan dan partisipasi masyarakat. Cuma awal-awal. Kalau pengembangan dan partisipasi masyarakat, kayaknya pertama itu dia hanya datang ke rumah, pamit, apalah saya tidak tahu urusan apa, ikut perkuliahan yang lain atau apa itu. Kalau lalu, saya tidak tahu. Tapi kan kalian bisa raba itu, bisa tahu lah. Dia kalau dia bisa kira-kira, Sabi tidak hadir kuliahnya berapa kali, kan bisa diestimasikan begitu. Kemudian yang lain-lain ya. Saya kira begini, kalau misalnya Sahdi sudah 3 kali pertemuan tidak hadir sama Pak Mahda, dan hari ini dia tidak. Oke. Jadi begini ya, kalau misalnya Sahdi sudah 3 kali pertemuan tidak hadir sama Pak Mahdar, dan hari ini beliau tidak hadir, berarti dengan sendirinya, ini kan sudah 4 kali, dengan sendirinya beliau tidak bisa ikut lagi perkuliahan begitu. Jadi itu aturan yang normatif ya di semua kampus bahwa 30% kehadiran tidak hadir di perkuliahan sudah dengan sendirinya batal ya mengikuti perkuliahan. Artinya dia harus program perkuliahan ini semester depan bersama dengan angkatan di bawahnya ya, bersama dengan adik-adik kalian begitu. Jangan-jangan semester ini Sahbi semua perkuliahan begitu. Bagaimana mungkin ada yang bisa menceritakan ya? Afni? Halo, dengar suara saya? Afni? Iya, Pak. Dengar? Iya, dengar, Pak. Bagaimana Sahbi itu semua mata kuliah kah seperti begini? Dia tidak hadir. Tidak tahu juga, Pak, kalau yang lain, karena mata kuliah yang lain kan pakai classroom. Hanya 2 mata kuliah yang pakai Zoom dengan Google Meet, Pak. Kalau yang lain classroom, jadi enggak tahu ya saya di masuk atau bagaimana, karena absennya classroom. Oke. Jadi begitu ya. Oke lah, saya untuk pertemuan kali ini kan masih awal ya. Saya memberikan kebijaksanaan lah bagi yang tidak hadir. Dengan catatan ya, siapa
Apni sama Desi ya, tolong mencari tahu untuk pertemuan yang nanti disampaikan minggu depan ya kepada saya, bahwa yang mahasiswa yang tidak hadir perkuliahan sama Pak Mahdar, siapa semua. Yang tidak hadir sama Pak Mahdar, siapa semua. Kemudian berapa kali mereka tidak hadir. Jadi tolong didata ya. Misalnya Sahabi, berapa kali dia tidak hadir perkuliahan ini. Kemudian yang lain ya, Sapa Sulham atau dan lain sebagainya. Nah, tadi Fahri ada ya, tadi saya lihat Fahri ada. Kemudian yang hari ini tidak memberikan konfirmasi, ya terhitung apa? Terhitung tidak hadir lah. Karena hanya list yang memberikan konfirmasi terkait alasannya sehingga tidak bisa mengikuti perkuliahan, dan alasan itu rasional dan bisa dipertanggungjawabkan. Saya kira dia masuk dalam list izin. Jadi mohon maaf ya, ada gangguan, ada yang nelpon. Jadi kurang lebih begitu. Ini berapa orang ini? 1, 2, 8, 7 orang ya, 7 orang mahasiswa yang hadir. Jadi Sulham, Hasriyadi, siapa ya? Sulham, Hasriyadi, siapa lagi? Ini Fahri ada. Sulham, saya lupa itu. Siapa semua ya? Coba dibantu saya. Sulham, Hasriyadi, Sahabi, siapa lagi? Itu termasuk dalam, tidak boleh ngisi absen ya. Tidak boleh isi absen. Saya sudah, Pak. Fahri isi absen, dia hadir. Sudah isi absen Fahri? Sudah, Pak. Sudah. Hikmah? Gimana ini? Saya belum, Bapak. Jaringan tidak bagus. Oke, nanti sebentar diisi. Kemudian Adri sudah? Sudah, Pak, sudah. Oke. Valen? Fitra? Sudah, Pak. Oke. Apni sudah semua ya. Jadi begitu ya. Aman ke kehadiranku, Pak? Aman. Jadi yang hari ini tanpa konfirmasi terhitung bahwa dia tidak hadir ya. Artinya saya tidak tahu berapa kehadiran di Pak Mahdar. Kemudian terkait ini ya, tugas untuk minggu depan buat Agni sama Desi mencatat siapa semua yang tidak hadir, ya siapa semua yang hadir dan siapa semua yang tidak hadir pada perkuliahan selama Pak Mahdar mengajar, kurang lebih 8 kali pertemuan. Kalau misalnya ada mahasiswa yang terhitung sudah 4 kali pertemuan tidak hadir, atau 3 kali tidak hadir, dan nanti pada perkuliahan saat saya mengajar 1 kali dia tidak hadir, maka ya itu kan sudah terhitung ya. Sudah melewati 80% tidak hadir itu 30% tidak hadir. Artinya dengan sendirinya dia memprogram mata kuliah itu batal karena 30% perkuliahan tidak hadir begitu. Saya kira itu semua berlaku di semua perguruan tinggi ya, baik perguruan tinggi negeri ataupun swasta di seluruh Indonesia.
Aturannya itu kurang lebih seperti itu. Jadi silakan semester depan mengulang pada perkuliahan yang sama. Kuliah bersama adik-adik mahasiswa ya. Adik-adik kalian yang satu tingkat di bawah. Siapa itu yang satu tingkat di bawah itu? Kalau tidak salah Akbar. Akbar dan kawan-kawan ya. Oke, saya kira begitu ya. Ada yang mau ditanyakan terkait ini ya, saya ulang kembali ya, karena ini ada siapa? Ada Hikmah sama Fahri. Saya coba perlihatkan kembali ya. Masih ingat foto ini? Ini foto kalian diskusi ini. Ini saya bacakan kembali ya tugasnya. Kebetulan ada 2 mahasiswa yang mungkin tidak sempat menyaksikan ya. Itu pertama, melakukan observasi di masyarakat tentang masalah sosial ekonomi masyarakat terkini. Kemudian yang kedua, membuat makalah dengan berangkat dari masalah sosial ekonomi masyarakat terkini tersebut. Jadi masalah apa saja yang ada di masyarakat itu. Kalau sekarang kan ada masalah global ya, pandemi COVID-19. Kemudian yang kedua, sekarang kita diperhadapkan pada perubahan iklim, yaitu La Nina, dan La Nina itu terjadi peningkatan curah hujan yang cukup tinggi ya, sehingga punya dampak negatif terhadap kondisi pertanian di Indonesia. Contohnya misalnya mungkin yang lebih dekat dengan teman-teman, penurunan kerugian panen ya, tanaman padi sawah misalnya. Jadi kemudian berdampak pada kehidupan ekonomi masyarakat. Jadi masyarakat itu sudah terkena COVID-19, ditambah lagi dengan problem mengalami kerugian panen karena banjir, kemudian karena peningkatan serangan hama dan penyakit tanaman, karena efek dari La Nina ya, perubahan iklim tersebut. Itu salah satu contoh. Jadi kalian selama 1 minggu ini, selama 1 minggu ke depan, melakukan observasi di masyarakat. Ya, macam-macam observasi itu. Misalnya jalan-jalan ya, mungkin barangkali tidak perlu juga selama 24 observasi, 24 jam, santai-santai saja, mungkin jalan-jalan sore atau jalan-jalan pagi, kunjungan ke beberapa petani, cerita-cerita, diskusi-diskusi ya. Nah, itu juga sama dengan hiburan itu. Nah, diskusi dengan petani, menggali informasi, atau misalnya jalan ke pasar misalnya. Nah, kemudian nonton berita, lihat di YouTube misalnya, atau browsing di internet, lihat di Mbak Google. Nah, kemudian dibuat judulnya. Oh ini judul saya. Kemudian dibuat narasinya itu dibuat keterangan, penjelasan. Oh, kenapa saya memilih judul ini? Karena masalahnya ini. Sehingga perlu penyelesaian masalah itu, perlu penyelesaian
perlu solusi ini untuk mengatasi masalah tersebut begitu. Ya dituliskan saja, mungkin sekitar 2-3 paragraf begitu. Kayak semacam tulis resume begitu. Nah, kalau bisa juga dibuat dalam bentuk PowerPoint. Ya, kurang lebih seperti itu. Yang kemudian nanti dipresentasikan mungkin minggu depan. Dipresentasikan minggu depan ya, semua presentasi begitu. Nah, makanya saya bilang cuma hanya hanya dibuat dalam bentuk resume, kayak semacam kertas lembar begitu, apa namanya? Kalian punya buku catatan, kayak resumenya itu hanya selembar itu saja. Supaya cantik ya, kalian buat PPT-nya, kemudian kalian jelaskan, presentasi. Paling lama itu 5 menit. Dari masing-masing mahasiswa ya, presentasi terkait pemilihan judul itu. Kemudian dibuat makalahnya dan dipresentasikan nanti minggu ketiga pertemuan. Itu mana HP saya? Tunggu ya. Saya lihat tanggal ya di HP. Kurang lebih tanggal 2 September. 2 Desember. Kurang lebih tanggal 2 Desember untuk masing-masing 2 atau 3 mahasiswa untuk mempresentasikan makalahnya. Oke? Oke, silakan. Masih ada yang mau ditanya? Siapa tadi? Ada suara tadi. Fitra. Pak, ini presentase pertama, Pak, resume itu yang dijelaskan, yang di... Iya. presentasi kan. Oh iya. Halo, Pak. Iya. Ditulis ininya di tadi Fitra ya. Bisa ditulis, kalau tidak bagus jaringan tulis saja di chat grup, di chat Zoom. Jadi saya hitung-hitung ya, kurang lebih 65 menit lah kalau tiap mahasiswa itu. Kalau misalnya kalian 13 orang mahasiswa, presentasi itu minggu depan ya, masing-masing misalnya 13 orang mahasiswa itu kurang memakan waktu 65 menit. Pas lah. 1 jam lebih pertemuan. Paling lamanya hanya lama menunggu mahasiswa saja yang masuk Zoom ya, karena hanya lama di situ saja. Kalau selebihnya kan kita tepat waktu masuk perkuliahannya dan tepat waktu juga keluarnya. Selesainya perkuliahan begitu. Oke, mana Fitra tadi? Sudah jelas semua kan terkait tugasnya?
Pak Hari, Hikmah ada yang mau ditanyakan Pak Hari? Hikmah? Tidak ada. Sudah jelas semua berarti ya? Fitra? Mana Fitra? Oke, saya kira sudah tidak ada masalah ya, tidak ada problem. Tugas sudah dipahami, silakan dikerjakan ya dengan tenang, ya. Santai saja, tidak sulit kok. Ke depan mungkin juga ujian kalian juga bukan ujian ya. Sudah ini kah? Sudah mid semester atau UTS dari Pak Mahdan? Desi? Iya, Pak. Sudah UTS kah sama Pak Mahdan? Iya, sudah, Pak. Oke. Jadi ini saya kasih sedikit informasi saja ya. Karena kalian nanti selama perkuliahan ini sering presentasi ya. Bisa jadi ujian UAS atau final itu tidak sulit, gampang saja. Tugasnya juga tidak sulit kok. Mungkin tugas sebelum ujian final ya atau UAS. Sangat mudah, sangat gampang. Bisa jadi karena kalian kan sudah energinya sudah habis bukan habis ya, sudah berkurang di kegiatan presentasi perkuliahan dan membuat makalah, kemudian PPT dan lain sebagainya. Bisa jadi materinya dipermudah begitu. Tidak sulit lagi ya seperti semester lalu. Oke, saya kira sudah dipahami semua dengan baik. Saya akhiri perkuliahan ini. Dan jangan lupa tetap jaga kesehatan ya. Dengan menerapkan prokes yang ketat ya. Karena ini saya dengar berita juga mengalami penambahan ini kasus COVID-19. Jadi kita juga harus memproteksi diri, selalu menjaga kesehatan. Saya kira itu saja. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oh, 5 kali bermain. 5 kali bermain. Hai, sudah bolos ini.